Halo teman-teman, saya doakan kita semua sehat-sehat ya, amin. Oke, kali ini di video hari ini saya akan membahas tentang masalah ini ya, binary.com kan lagi migrasi ke deriv.com ya teman-teman ya. Jadi dari binary ke deriv ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang mungkin masih kebingungan. Dari video ini saya ingin memperjelas sedikit gitu ya. Jadi binary.com itu sebenarnya belum hilang. Jadi dia sudah ada binary.com, sudah ada deriv.com. Tapi keduanya masih berfungsi. Suatu saat akan jadi deriv aja, ceritanya sih seperti itu maunya ya. Cuma kan dalam migrasinya masih banyak dari trader-tradernya yang masih menggunakan platform-platform di binary.com ya. Yang biasa kita pakai adalah robotnya kan. Platform buat binary-nya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang kebingungan, misalnya ini saya buka websitenya binary.com ya teman-teman ya, binary.com. Nah, ada beberapa teman-teman yang melihat ini, binary.com is moving to deriv, bla bla bla, trade on deriv. Nah, mereka klik ini kan langsung trade on deriv. Sehingga mereka kebingungan, yang biasanya pakai platform binary sekarang harus pakai deriv gitu ya. Coba kalau kita klik ya. Nah, dia buka website baru, deriv.com. Ya, ini jadi sebenarnya sama. Teman-teman bisa login dengan username dan password yang sama ya. Jadi mereka sebenarnya ya satu database, ini satu ya bilang satu perusahaan lah. Oke. Nah, tapi ini masalah kebiasaan aja teman-teman, masalah kebiasaan. Yang biasanya teman-teman itu setting bot di sini, setup bot di sini, load robot di binary, platformnya sudah paham letak-letaknya, dan teman-teman harus ke deriv, harus belajar lagi gitu. Nah, sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Cuma yang saya ingin sampaikan di video ini adalah teman-teman nggak harus deriv dulu. Jadi ini masih bisa dipakai teman-teman platform binary-nya. Ya, platform binary.com-nya itu masih bisa dipakai. Nah, ya di sini saya sudah kumpulkan 5 website yang bisa membantu teman-teman dalam mengakses langsung ke platform robotnya binary ya, tanpa harus ke halaman utama dulu ya. Jadi mungkin kalau ke halaman utama ada beberapa teman-teman yang bingung, binary.com sudah pindah ke deriv, jadi mau nggak mau kita harus pindah ke deriv begitu. Mereka harus klik ini, seakan-akan mereka harus klik ini gitu ya. Nah, dan sesudah begini mereka harus belajar lagi, cari lagi menu di mana trade-nya ternyata ada ini, ada macam-macam di MT5, Smart Trader, Binary Bot, di Trader, di botnya ada 2, dan mereka harus klik lagi dan cari tahu lagi ya. Nah, untuk sampai sekarang sampai video ini dibuat, itu masih bisa dipakai platform binary.com ya teman-teman, robotnya. Jadi masih bisa, jadi belum harus deriv gitu ya. Nah, saya sudah kumpulkan 5 ini. Jadi ada binary.bot, ada bot.binary.com, bot.binary.me, bot.deriv.com, yang terakhir app.deriv.com/bot ya. Teman-teman silakan catat atau screenshot foto dulu. Jadi kalau teman-teman ingin mengakses robot, alangkah lebih baiknya kalau akses lewat langsung ke halaman-halaman ini tanpa harus ke halaman utama binary.com, binary.me, deriv.com, deriv app gitu-gitu, enggak. Langsung aja ke halaman-halaman ini ya. Nah, misalnya kita contoh yang ini ya. Oh ya, binary.com itu diblokir di Indonesia, binary.me juga, deriv.com juga, yang ini juga. Otomatis kalau domainnya diblokir, subdomain yang ini semua kan juga belum bisa dibuka tanpa VPN. Tapi kalau teman-teman pakai VPN bisa kebuka ya teman-teman ya. Kalau nggak mau pakai VPN, yang ini juga bisa kebuka. Binary.bot bisa dibuka tanpa VPN. Oke, kita copy, kita paste. Binary.bot ini harusnya teman-teman familiar ya, yang sudah biasa ngikutin di channel ini. Binary.bot ya seperti ini, klasik. Ini tampilan klasiknya. Oke. Pilihan lainnya bot.binary.com. Kita buka. Ini saya bisa buka binary.com karena saya sudah aktifkan VPN ya teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman belum bisa kebuka, mungkin VPN-nya belum aktif atau country-nya masih dirubah. Ininya nih, identity country-nya kalau di Anonymous. Kalau di VPN lain ya ganti wilayahnya, ya ganti country-nya, teman-teman. Nah, ini juga klasik kan ya, sama sebenarnya tuh sama ya. Oke, ini saya buka juga nih. Tuh, sama. Lalu ada bot.binary.me. Ini juga salah satu alternatif. Bot.binary.me ya seperti ini. Teman-teman tinggal, nah ini kan ada lagi pemberitahuan. Teman-teman gak usah bingung. Klik begin building bot at now. Dan akan muncul tampilan klasik yang sama ya. Oke. Nah, di sini oke. Nah, sekarang kalau ada juga mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, Derif itu juga punya robot. Ya, karena kan Derif kan harusnya pengembangan yang lebih baik daripada binary gitu ya. Dia menyediakan dua jenis platform robot ya. Yang pertama platform yang klasik. Yang kedua platform yang kita ngebilang apa ya, yang lebih baru, lebih fresh. Ya. Cuma masalah kesulitan itu masalah personal. Mana yang lebih cocok kemana, lebih sulit mana, lebih mudah mana, itu masalah personal sih. Kita buka ini. Yang pertama bot.derif.com. Ini adalah masih platform klasiknya si Derif. Ya. Teman-teman akses bot.derif.com. Kita tunggu. Nah, di sini adalah masih platform klasik tapi sudah di Derif ya. Ini sudah Derif. Ininya pun susunannya semua masih sama dengan platform klasik yang biasa kita pakai di channel ini buat tutorial tuh. Oke. Indikator kita lihat ya. Indikatornya yang tersedia ya masih sama tuh, teman-teman. Oke. Tapi sudah di Derif ya. Jadi bagi teman-teman yang sebenarnya sudah terbiasa atau sudah nyaman di platform klasiknya binary yang lama, andai kata suatu saat si binary-nya sudah close, artinya sudah 100% migrasi ke Derif, tetap bisa menggunakan platform klasiknya, yaitu dengan website bot.derif.com ya. Jadi sama, saya sudah testing semuanya, sama persis. Jadi sama nyamannya sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, kita akan satu lagi akses di sini. Websitenya namanya app.derif.com/bot ya. Ini adalah platform barunya Derif untuk robot ya, untuk robot. app.derif.com/bot. Biasanya disebutnya dbot ya. Ini biasanya disebut dbot nih. Dalam kurung ya, dbot. Artinya Derif bot gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru mungkin akan kebingungan. Wow, ini ada tampilan baru dan mesti dipelajari lagi. Ya, memang. Tapi setelah saya cek dan di testing, ini nggak berubah banyak sih sebenarnya, teman-teman. Ya, nggak berubah banyak. Kita mungkin akan pisahkan apa perbedaannya yang platform klasik dengan platformnya di bot di video berikutnya ya, supaya nggak terlalu lama di video ini, juga supaya terfokus aja. Jadi di video ini, nah di sini teman-teman bisa juga setup bot di sini. Nanti kita akan di video berikutnya kita akan coba testing robot dari yang lama bisakah ke di bot yang baru, platform baru, dan dari di bot yang baru bisakah ke platform yang lama. Kita coba gitu ya. Apakah ada perbedaannya? Apakah susunannya sama? Apakah blok-bloknya sama? Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, tapi di video ini saya ingin memperkenalkan sih, mempermudah teman-teman untuk mengakses platform robot binary langsung tanpa harus ke halaman utamanya, gitu. Dengan mengakses salah satu dari 5 website ini. Oke. Nih, di sini ada binary.bot, bot.binary.com, bot.binary.me,
bot.deriv.com, dan keempat-empatnya ini masih klasik, dan ada satu yang baru, app.deriv.com/bot atau disebut dbot. Nah, gitu. Semoga info ini berguna. Semoga info ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman atau komunitas teman-teman gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas lebih dalam tentang migrasi dari binary ke deriv ini, khususnya di robotnya ya teman-teman ya, di platform robotnya. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya Koko Riko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.